Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifzi Fauzi, jurusan Desain Komunikasi Visual, NIM-nya 2022-2017, kelas karyawan di Universitas Teknologi Digital Bandung. Ta'riful Rasul atau pengertian Ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinity masdar kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kedua, qudwatu fit tahbirkir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi kuwadah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat syidik atau jujur, amanah atau terpercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Sifat ini layak dimiliki setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Kedua, memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yang perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Sallallahu alaihi wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Berita terbelahnya bulan ini kita ketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah,
Hadis riwayat Bukhari. Juga dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi 2 bagian. Lalu turunlah ayat اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangannya seorang rasul ada kalanya telah diberikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Keempat, adanya an-nubuwah atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Di antara contoh peristiwa masa datang yang diberitakan Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Mekah. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat, juga kemenangan Bizantium atas Persia. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun
في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum tersebut pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Kekaisaran Romawi dan Persia terjadi di Nineveh. Pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Romawi yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Romawi. Kelima, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.